Shalom, selamat malam saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum beristirahat malam, dalam keadaan apapun hati saudara saat ini, marilah dengarkanlah firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur sebab kami bisa ada sampai saat ini dan di malam ini. Itu karena Tuhan menyertai kami melewati satu hari ini. Dalam pergumulan kami, dalam perjuangan kami, dalam sukacita kami, dalam beban-beban kami percaya Tuhan mengantar kami dalam kasih sayang Tuhan. Sebelum kami melewati malam ini, kami hendak belajar dari firman Tuhan. Allah Roh Kudus mampukan kami untuk memahami maksud-maksud-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, ayat firman Tuhan untuk kita terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian berbunyi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di ayat ini ada satu kata yang mengandung banyak arti yang berat, sulit, buruk, tidak mengenakan, yaitu kesesakan. Kesesakan adalah bagian dalam proses hidup yang tidak dapat disangkali, bahwa seringkali menghadang, menghantui, bahkan menunggu anak-anak Tuhan dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kesesakan diakibatkan oleh berbagai-bagai kesukaran hidup, beban-beban hidup yang berat, seperti sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, masalah ekonomi, pergumulan ekonomi keuangan yang tidak membaik, permusuhan, pertengkaran di dalam hubungan, baik di dalam keluarga maupun hubungan masyarakat, dan berbagai-bagai situasi sulit lainnya. Bagaimana agar sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak terjebak, terkurung, dan ditindas, serta dikuasai dan dijajah oleh situasi yang namanya kesesakan. Ayat firman Tuhan Roma pasal 12 ayat 12 memberikan bagi kita 4 kekuatan besar untuk menghadapi, menjalani situasi kesesakan itu. Yang pertama adalah dikatakan bersukacitalah. Bersukacita adalah kekuatan yang dapat menolong kita mengucap syukur untuk melihat keadaan atau masalah yang kita hadapi secara positif. Dengan bersukacita, seseorang dapat melihat apa maksud Tuhan dengan situasi yang sedang ia hadapi. Sehingga meskipun situasi itu dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja, keadaan yang berat, keadaan yang susah, keadaan yang buruk, sulit, situasi hati yang kecewa, tetapi ia dapat bersukacita karena kekuatan yang datang dari sukacita itu. Sebagaimana Rasul Paulus menulis dalam surat 2 Korintus pasal 6, di ayat 4 dia katakan, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dan di ayat yang ke-10 tertulis, pelayan Allah yaitu sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Itulah kekuatan pertama yang dapat menolong kita untuk melewati, menghadapi situasi kesesakan. Yang kedua adalah pengharapan. Pengharapan mengandung kesabaran. Pengharapan membuat orang tenang. Pengharapan membuat seseorang tetap berjuang untuk mencapai apa yang diinginkan. Pengharapan membuat seseorang kuat meskipun ia ada dalam situasi yang hampir-hampir tenggelam, situasi yang hampir-hampir hilang arah, tapi ia tetap kuat. Ini ditulis dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 19, demikian. Pengharapan itu
adalah sau atau jangkar yang kuat. Dengan demikian kita dapat membayangkan jika pengharapan itu adalah sau atau jangkar, maka hidup kita seumpama kapal atau perahu di tengah situasi laut yang bergelombang dengan angin yang kencang, tetapi karena ada pengharapan, maka perahu kita, kapal kita dapat tenang berlabuh di atas laut yang penuh dengan gelombang. Itulah kekuatan yang kedua. Dan saudara, kekuatan yang ketiga di tengah situasi kesesakan adalah kesabaran. Kesabaran adalah situasi emosi yang sangat cocok, penting, dan dibutuhkan di tengah situasi kesabaran. Karena dengan kesabaran, seseorang memiliki kemampuan untuk mengontrol, untuk menahan emosi buruk, keinginan-keinginan buruk. Kesabaran memampukan seseorang untuk bertahan dalam situasi yang sulit tanpa mengeluh. Karena itu kesabaran adalah kemampuan yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dan menjadi ciri dari orang yang berhikmat. Dan itulah kekuatan di tengah situasi menghadapi apa yang namanya kesesakan. Yang keempat, dituliskan bertekun dalam doa. Bertekun dan doa menjadi satu kesatuan. Mengapa? Karena orang bertekun tanpa doa, ia juga pasti akan mengalami situasi kesesakan. Dan mengapa juga tidak hanya bertekun, tetapi harus berdoa. Jadi berdoa dalam ketekunan, ketekunan dalam berdoa. Ini adalah kunci yang keempat. Karena berdoa yang bertekun adalah doa yang bukan hanya sekedar tutup mata, lipat tangan, menyendiri, lalu berbicara yang kita artikan dengan Tuhan. Karena doa yang tekun adalah proses menantikan hasil. Doa yang tekun membutuhkan waktu untuk menerima hasil dari doa itu. Dan doa yang tekun adalah berserah pada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Demikianlah seperti Yesus berdoa di Taman Getsemani. Meskipun hanya dalam waktu beberapa jam saja, tapi ia berdoa sampai peluhnya seperti tetesan darah. Karena itu ia berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan doa yang tekun meluaskan hati untuk menerima hasil keputusan dari Tuhan. Itulah doa yang tekun. Dan kekuatan yang kelima untuk menghadapi apa yang namanya kesesakan adalah jangan tawar hati. Bagian ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah. Kekuatan yang kelima dalam situasi kesesakan, yaitu jangan tawar hati. Tertulis di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, tawar hati dapat membuat seseorang tidak berpengharapan. Tawar hati dapat membuat seseorang tidak bersukacita. Tawar hati dapat membuat seseorang tidak sabar. Dan dikatakan itu dapat mengecilkan kekuatan seseorang dan ia pasti akan dikuasai oleh kesesakan. Kiranya Tuhan memampukan saudara untuk sanggup menggunakan kekuatan-kekuatan ini menghadapi situasi yang menyesakkan, yang membawa saudara ke dalam kesesakan. Amin. Kiranya saudara dapat melewati malam ini dalam kekuatan sayap Tuhan yang hebat.